nih, jumpa lagi ya. Di kesempatan kali ini kita mau update perkembangan anggur tabu lampot ya. Variannya itu trans yang kita tanam di tanggal 10 Agustus 2024 ya. Mana di video sebelumnya bisa kita lihat itu baru pembentukan cabang sekunder. Jadi ini saya buat melingkar ya, untuk sistem percabangan ya, melingkar untuk sekundernya. Kenapa saya memilih seperti ini? Karena pilihan percabangan itu banyak ya, ada yang bentuk pagar, ada yang dirambatkan ke tempat lain ya. Untuk model seperti ini menurut saya paling simpel ya. Jadi lurus ke atas dari bibir pot sampai atas itu lurus. Jadi lebih simpel, dipindah-pindah, tidak makan tempat begitu banyak ya untuk rambatan seperti ini. Nah, jadi ini tadi bentuk cabang sekundernya ini sudah full ya, full melingkar, dan sudah kita pangkas, baru saja kita pangkas ya. Ini tempat sisa pemangkasannya tadi ya, sudah kita pangkas. Nah, setelah pemangkasan ini berarti pembentukan cabang sekunder finish ya. Tinggal kita melakukan pembentukan tahap selanjutnya, yaitu cabang tersier ya, pembentukan cabang tersier. Nah, cabang tersier ini semuanya dari tunas air ya, karena alhamdulillah sampai saat ini perkembangan tunas airnya yang mau kita jadikan tersier itu cukup sehat ya, vigor tumbuhannya ya, tidak jelek, tidak terserang hama. Jadi kita teruskan yang ini, dan yang ini kita sudah menyiapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi nanti sekitar 7 atau 8 tersier ya yang mau kita bentuk di tabu lampot ini. Mudah-mudahan bisa terbentuk sempurna tersiernya dari tunas air ini ya. Nah, ini kita posisikan di tempat yang tetap tanpa naungan ya, di luar seperti ini. Nah, tanpa naungan, jadi mudah-mudahan adaptasinya bagus ya di tempat yang terbuka seperti ini. Jadi tanaman sehat, karena matahari tetap harus, sedangkan untuk greenhouse kita nggak ada. Jadi ya, mau tidak mau kita harus merawat tanaman anggur dengan agak ekstra ya. Ini kemarin saya aplikasikan pupuk kalsium. Jadi walaupun dia di fase vegetatif seperti ini ya, tetap membutuhkan kalsium ya, karena kalsium itu kan memperkuat dinding sel ya, supaya tanaman kita ini tidak mudah terserang oleh hama ya. Mana apalagi di musim penghujan seperti ini, unsur nitrogen itu tinggi. Jadi kalau tanaman kita ini banyak mengandung nitrogen, menyerap nitrogen, sedangkan dia terserang oleh hama, biasanya kan ketahanannya kurang. Makanya kita aplikasikan kalsium ya, fungisidanya, insektisida ya, tetap kita rutin aplikasi ya, minggu sekali boleh, atau jika terlihat ada serangan juga boleh, kalau kondisinya sehat. Tapi lebih baik mencegah ya daripada mengobati, karena kalau sudah mengobati biasanya sudah rusak duluan, daunnya, batangnya sudah terserang duluan oleh hama. Ini kemarin kita untuk teman-teman ya yang mau menanam tabu lampot anggur, mau nanam anggur tapi tidak ada lahan, solusinya tanam di pot dengan tabu lampot ya, sistemnya banyak pilihan. Nah, sedangkan untuk mau menanam anggur, tidak ada lahan, tidak ada biaya tambahan untuk beli pot segala macam seperti ini ya. Ini pot sekitar 100 liter ya, 80 literan lah. Beli ajir seperti ini tidak ada ya, bisa pakai limbah seperti ini. Nah, ini limbah tuh, ember bekas tuh yang pecah dan tidak bisa lagi terpakai, kita lubangi, kita pasang ajirnya dari bambu ya, tetap bisa. Yang penting media tanamnya baik, mataharinya, perawatannya baik ya, tetap bisa jadi. Nggak mesti kita bikin tabu lampot harus memakai peralatan yang serba beli ya.
memakai limbah seperti ini pun kita masih bisa. Nah, terus kalau untuk tabu lampot ya, teman-teman yang menanam tabu lampot usahakan di bawah pot ini diberi lapisan seperti ini ya, bisa bata atau batu ya. Jadi agar air turun dari pot ini lebih cepat ya, apalagi kalau di musim penghujan seperti ini. Jadi porosnya benar-benar poros ya, karena dia tidak nempel langsung di bawah, di kelembabannya berkurang. Karena ini kemarin saya tidak pakai bata ini, di bawah itu saya angkat ya lembab, media tanam di atas juga masih susah turun airnya ya. Jadi dikasih pembatas atau alas agar air cepat turun, lebih poros ya. Nah, jadi untuk ininya plastik grafting sudah saya lepas, sudah menyatu sempurna ya. Graftingan sudah menyatu sempurna, sudah bisa kita lepas. Jadi aman untuk graftingannya. Terus daun ya, daun pada cabang primer. Nah ini dari bawah sampai kita lakukan pembengkokan cabang sekunder, itu batang primer. Batang primer. Untuk daunnya bisa kita buang, boleh dibiarkan juga boleh. Kapan kita harus ngebuangnya ya, kalau boleh kita buang, tetapi di cabang tersier seperti ini dan di sekundernya seperti ini sudah ada daun-daun yang dewasa. Jadi sudah banyak daun yang dewasa. Jadi bisa kita lihat nih tersiernya, sekundernya ya, sekunder itu sudah banyak daun dewasa seperti ini. Daun-daun yang dewasa seperti inilah yang sangat maksimal dalam melakukan fotosintesis. Jadi dia yang memasak makanan itu maksimal. Karena kalau daun muda seperti ini kan dia belum maksimal dalam memasak makanan bagi tumbuhannya ya. Jadi untuk di bawah, kalau kita mau buang supaya lebih bersih atau sirkulasi lebih leluasa ya, bisa kita buang di sini. Yang penting di sekunder dan tersier sudah ada daun dewasa seperti ini. Nah ini kemarin belum kita buang karena di atasnya belum ada daun-daun dewasa. Atau mau kita biarkan juga boleh, tinggal pilihannya di mana. Dibiarkan juga boleh karena dia membantu membesarkan batang ya. Biasanya batang dengan daun yang masih ada seperti ini dia akan cepat besar ya batangnya. Apalagi kalau di grounding, terlihat sekali perbedaannya antara batang primer yang dibiarkan daunnya dan batang primer yang daunnya kita bersihkan dari awal. Itu terlihat sekali perbedaannya biasanya sih. Kalau untuk pemupukan seperti biasa ya, pupuk generatif. Saya kalau mengejar pertumbuhan itu biasanya tidak memakai nitrogen ya, saya lebih memakai ke fosfor. Jadi saya memakai pupuk ketika saya aplikasi pupuk vegetatif itu biasanya saya lebih banyak kandungan fosfornya atau fosfatnya ya. Karena ketika kita mengejar dengan fosfor itu kan memicu pertumbuhan akar ya, supaya akar kita ini lebih maksimal. Jadi ketika akar kita sudah mulai banyak, mulai maksimal, dia akan lebih cepat menyerap nutrisi yang ada pada media tanam atau pupuk yang kita berikan. Otomatis kalau dia banyak makan akan memacu atau mendorong pertumbuhan batang dan daun ini lebih maksimal. Nah seperti itu. Jadi kalau kita kejar pakai nitrogen, banyak nitrogen yang daripada fosfornya, biasanya batang dan daun ini lemes ya. Daun ini nggak gagah, batangnya pun nggak gagah. Biasanya dia hijau pekat. Kalau kena panas dia sering layu. Udah itu kalau dia ketempelan hama biasanya langsung terserang dengan parah ya. Itu perbedaannya. Jadi makanya saya kalau masa vegetatif lebih cenderung ke fosfornya yang banyak daripada nitrogennya. Nitrogennya tetap ada tapi ya tidak begitu banyak. Makanya saya jarang memakai pupuk urea. Dari dulu dalam menanam saya jarang memakai pupuk urea. Saya biasanya memakai pupuk-pupuk seperti Ultradap ya. Ultradap itu merek dagangnya yang
fosfornya tinggi, nitrogennya ada tapi rendah. Jadi saya biasanya kayak gitu dalam mengejar pertumbuhan vegetatif. Nah itu sekian dulu. Bagi teman-teman yang ingin berbagi pengalaman atau bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar. Salam pertanian, salam buku hitam.